aku akhirnya menyiasati dengan bikin YouTube, ajak collab. Jadi konsultasi berkedok kolaborasi dan berhasil. Jadi teman. Jadi akhirnya ketemu Mbak Sarah dulu, lalu ketemu Teresa, dua-duanya sarannya sama. Udah Vilo berhenti, percuma ditutup, nggak bisa. Aku ingat banget awal ketemu Mbak Sarah itu di rumahnya, Mbak boleh ya tolong ajarin aku bikin pelindung nggak? Ya kamu bayangin. Pada saat aku coba, aku malah jadi manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai bersama saya. Dan ini nggak usah lama-lama. Saya kedatangan teman yang pingin ngobrol lama banget ini dari dulu. Dan bahkan kita pas kalau ada sesi bedah buku bareng. Kebetulan kita di satu penerbit yang bareng juga. Ngobrolnya sudah ngalor ngidul itu berkata sudah kemana-mana gitu. Dan akhir kita pernah di satu toko buku. Kita satu panggung yang bersama, dan waktu selesai itu saya coba untuk memberikan satu minuman untuk netralisir. Itu mual-mual, saya ingat banget waktu itu. Nah, ini sudah kita dengar nih, udah nggak asing karena beliau juga memiliki akun YouTube juga. Selamat datang Mas Vilo Sebastian. Halo Om Hao. Ya, sehat toh? Kabarnya Sehat. Baik. Terima kasih loh, ini jauh-jauh udah ke sini. Ya, ini kesibukannya apa? Nulis buku? Masih? Nulis buku. Oh, lanjut. Yang kedua Keluar bulan ini. Judulnya kalau boleh tahu? Pengulangan dosa. Yang sebelumnya pengakuan dosa. Iya. Ya, ini boleh diceritakan sedikit Mas tentang apa dan bagaimana, dan kaitannya sama yang pertama apa? Mungkin Sobat Javanika yang hobi membaca, dan kita di satu penerbit sama yaitu Gagas Media ya. Iya. Nanti juga bisa menerbitkan bukunya Mas Vilo, dan semoga secepatnya Kisah Nada Jawa juga bisa launching. Nanti kita bedah buku bareng. Iya, bedah buku bareng lagi. Ini apa Mas? Buku pertama, buku kedua? Buku pertama Pengakuan Dosa itu cerita tentang awal mula mendapat gangguan hantu. Sempat denial, nggak percaya, karena kebetulan aku lahir di keluarga Chinese yang tidak mempercayai hal semacam itu. Totok itu ya? Iya, totok banget. Iya. Semua penyakit panas dalam. Apapun penyakitnya, panas dalam yang jadi masalah gitu. Sampai akhirnya aku diminta sama guru dan teman-teman yang sering dengerin curhatanku. Aku kan ceritanya aku mimpi buruk, karena aku percayanya itu mimpi buruk. Tapi masuk umur 16, gangguannya itu meningkat. Meningkatnya tuh sampai sentuhan fisik, teriakan, cekikan, belayan, dan lain sebagainya yang menurutku untuk ukuran mimpi ini terlalu serem dan nyata gitu. Ya udah akhirnya disaranin untuk ikut aktivitas pengakuan dosa. Nah, kalau di Katolik, pengakuan dosa itu yang sering kita lihat di film horor yang ada bilik kayu, yang misalnya si orang masuk, dia ngaku dosa. Nah, bilik kayu itu tujuannya supaya si pemuka agama nggak lihat siapa yang lagi mengaku dosa. Jadi orang yang masuk, dia ngasih tahu dosa-dosanya, lalu nanti dikasih hukumannya lah istilahnya. Jadi aku masuk ke dalam bilik itu dengan niatan ditenangkan, karena masih berpikir bahwa itu adalah mimpi buruk belaka gitu. Ternyata pada saat aku masuk, aku nggak ditenangin. Aku cerita, aku diganggu, dibelai, diteriaki, segala macam. Biliknya dibuka. Tanganku dipegang, terus dia lihat ke arahku, yang dimana itu adalah hal yang sebenarnya nggak biasa terjadi di aktivitas pengakuan dosa. Terus si pemuka agama itu bilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini kamu harus ngikutin 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa Kami Salam Maria minimal sekali sehari, wajib, tidak boleh terlewati. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Sejak saat itu, gangguan meningkat. Jujur lebih berat? Lebih berat, karena itu juga pertama kali tahu, oh ternyata bukan mimpi ya. Real gitu Mas, nyata? Iya, ternyata ini hal yang lebih serius gitu. Jadi saat itu aku bingung harus gimana, dan gak ada teman cerita juga karena keluarga gak percaya. Jadi setiap diganggu tuh aku tutup badan pakai selimut, terus nangis nahan suara, kalau nggak nanti ketahuan keluarga gitu. Sampai takut tidur. Aku ngerasa aman itu ketika udah subuh, terutama azan subuh berkumandang, gangguan berkurang, aku baru berani tidur.
Tapi yang jadi masalah untuk ukuran anak SMA kan susah ya. Aktivitas sekolah harus nunggu jam segitu, berarti tidur cuma 1-2 jam. Jadinya kehidupan SMA berantakan, hubungan keluarga saat itu berantakan, dan sedih, nggak tahu harus kemana. Karena dulu tuh media sosial nggak secanggih sekarang gitu. Mau nyari apa-apa tuh kalau misalnya searching di Google ketemunya yang serem-serem, nggak ada yang bisa membantu. Aku masih merasakan BBM, Iya, masih merasain BlackBerry gitu kan. Jadi gimana mau minta tolong orang, karena nggak bisa. Ojol aja belum ada gitu. Iya, kalau Mas Vilo sendiri ini kan punya kembaran juga ya. Iya. Kalau kita melihat ya, kalau saya cermati hal-hal yang berkaitan dengan metafisik atau supernatural itu sudah dialami sejak usia berapa? Sejak SD. Kelas? Lupa ya, kelas 3 atau kelas 4 gitu. Berarti usia 9-10 ya? Iya. 9 tahun lah ya, 9 tahunan. Itu di Mas Vilo sendiri apa saudara kembarnya juga? Enggak. Dia Saudara kembarnya itu perempuan? perempuan. Perempuan ya kebetulan ya? Iya, perempuan. Kakaknya? Itu Adik. Adik, berarti duluan lahir? Aku duluan lahir. Cuma Oh, iya. katanya yang duluan lahir sebenarnya adiknya ya, Iya, katanya. katanya ya, tapi karena lebih cowok cewek jadi mungkin Iya, mungkin. ini adiknya jadi ceweknya ya. Mm-mm. Oh. Jadi dia nggak sensitif, dia nggak ngerasain apapun. Tapi aku baru tahu 2 tahun lalu kalau ternyata telinganya yang sensitif. Kanan atau kiri? Jadi dia tuh kan suka nonton anime ya. Iya. Jadi misalnya dia lagi nonton Naruto atau Boruto, walaupun dia pakai headphone tuh dia suka nggak sengaja denger suara-suara makhluk yang Di luar itu. iya. Iya. Cuma memang karena mungkin dia nggak penakut, jadi dia jarang mendapat gangguan itu. Itu Berarti kok lebih lebih netral, berani, lebih berani. Mungkin Iya, karena dia nggak lihat wujudnya juga kan. Iya, hanya sekedar ini ya, suara. Mm-mm. Iya. Kayak gitu. Oh, kalau di SD kelas 3 itu, di kelas 3 kelas 4 itu pertama kali yang dirasakan apa, Mas? Udah lihat yang aneh-aneh sih. Misalnya kayak tiba-tiba ada yang lewat, lari. Cuma kan gitu di rumah atau pas misal jalan nyari di makan rumah, atau- karena kebetulan keluargaku itu tinggal di area Tangerang pinggir, yang punya kebiasaan kalau ada keluarga yang meninggal itu semua dikubur di belakang rumah. Jadi warga-warganya itu udah ngasih area gitu. kosong untuk keluarga. Jadi kayak dibikin makam ya, Iya. bonsai gitu. Jadi Oh. kamarku sebelah kuburan, kamar adikku sebelah kuburan. Jadi di situ penuh banget dan ya udah lihat aneh-aneh. Cuma balik lagi, aku lihatnya itu mungkin nggak sejelas Om Hao atau Mbak Sarah atau Teresa secara langsung. Memang lihat, cuma akan lebih mudah ketika menjamin mata. Berarti benar-benar ketutup, Mas. Misal nih, Mas Vilo menjamin mata, di sekitar kita ada apa? Ini saya nggak ngetes maksudnya, Iya, cuman iya. sedalam apa? Karena nanti saya akan ngukur itu. Kira-kira Mas ini sejauh apa gitu, coba Mas. Oke. Oh, nggak apa-apa, cek langsung ini. Diceritakan aja. Iya. Ada di mana gitu. 1-2 sosok aja Mas, nggak usah banyak-banyak. Oke. Susah. Ngalir? Aku nggak bisa ngontrol. Ngalir aja, Ngalir udah aja. bebas. Ayo udah. Ini kan waktu timingnya juga pas nih, jam segini. Oke. Pas gerbang antar dimensi terbuka seluas-luasnya ceritanya. Ada perempuan yang mendekat, tapi aku nggak tahu ini memang dari sini atau dari rumah, aku nggak tahu. Tapi yang sempat aku bingung tuh entah kenapa setiap aku nyoba manggil, selalu yang datang itu dominan perempuan. Laki-laki jarang, pocong jarang. Sosok perempuannya. Iya, sampai genderuwo pun jarang gitu. Entah Dimana kenapa. dia Mas Vilo? Datangnya dari arah sebelah sana, Iya benar. mendekat ke sini. Iya. Dan rata-rata tuh mereka, aku nggak tahu ya, kan aku baru paham itu 2 tahun lalu. Mereka itu yang datang karena ngelihat jenis energi, itu punya rasa percaya aku bisa bantuin gitu. Padahal kan belum tentu ya. Iya, dianggap punya bisa kasih solusi ya. Iya. Gitu. Ada lagi Mas? Ya ruang kosong di sini. Ada lagi yang mendekat tapi
Ini kepancing karena energinya. Bukan karena mau minta tolong, beda. Ada satu lagi. Kayaknya yang ini kenal. Siapa itu? Sosok yang ada di buku pertamaku. Yang sebenarnya wujudnya kurang bagus. Ada luka-luka di mukanya kan. Apa, rusak separuh ya? Iya, Iya. iya rusak separuh. Kayak ada kayak bukan borok sih apa ya? Kayak benyek gitu. Bolong kan. Itu sama darah-darah. Dia minta dibebasin, tapi aku nggak tahu siapa yang ngikat sebenarnya. Jadi Masih ada satu hal yang terikat. uh-uh. Satu lagi, Mas. Satu lagi. Iya, terakhir. Anak kecil. Bingung nyari rumahnya. Iya. Itu Mas Rizky. Tuh gimana tuh? Cewek. Gimana itu? Gimana Mas Rizky? Anak kecil cewek nyari rumahnya nih. Di mana Mas dia? Di depan ya? Iya di depan. Itu siapa? Itu teman kita. Oh oke. Tapi rumahnya rusak. Rumahnya rusak. Rumahnya rusak. Rusak gimana Om? Ya rusak Mas. Udah itu aja Mas. Oke. Udah jangan jauh-jauh. Ya sebenarnya ketajaman intuisinya Mas Vilo ini itu sebenarnya boleh dibilang satu orang yang nggak enakan ya. Yang itu menarik entitas-entitas yang dia butuh pertolongan. Dari tiga ini semuanya butuh pertolongan Mas. Pertama, yang tadi datang itu mungkin dia meninggal dalam kondisi tidak wajar. Yang kedua diikat dalam artian dia kalau orang bilang mungkin diperalat ya, dipergunakan oleh mungkin praktisi atau ya praktek ilmu hitam lah untuk ngirim sesuatu, santet misalkan kita sebut. Yang ketiga entitas yang dia kehilangan rumahnya. Karena gini, kalau kita lihat di situ ada pusaka, ada musika, ada benda ini bisa meliputi patung, lukisan ataupun boneka Mas. Itu kan rumah bagi mereka. Ketika itu rusak dia bingung, aku mau pulang kemana. Jadi bisa saya simpulkan kedekatanmu itu kepada entitas-entitas yang dia kebingungan di sananya. Sehingga suara-suara yang masuk ataupun hal-hal yang disampaikan itu kadang membuat bising. Itu dari kecil, jadi mengganggu sekali. Iya. Itu sih Mas. Tapi gangguan utamanya yang paling bikin stres dulu ya. Ketika mereka itu sengaja narik aku lepas dari badan. Astral projection. Iya, jadi gangguan pertama aku tuh itu. Itu terasa bisa astral projection tuh siapa berapa? Sadarnya SMA kelas 1. Berarti di usia 15 ya? Iya, 14 ke 15. 15 ya. Kemana Mas waktu itu? Selalu sekitar rumah. Keluar benar-benar melihat tubuhnya tertidur? Lihat tubuh, sempat ke sekolah juga sih. Kan dari rumah jarakku ke sekolah Bisa jalan 14 kaki? kilo. Oh, naik angkot atau kendaraan? Enggak, misalnya aku tidur, terus tiba-tiba pindah ke sekolah. Karena mungkin udah ada checkpointnya kan. Iya, udah ada. Seenggaknya energi kita memori kan ketinggal di situ. Iya. Tapi pernah juga sampai, karena aku kurang tidur kan takut tidur ya Om. Jadi kayak kadang takut nih nanti lepas. Jadi pada saat sekolah itu aku sering banget ketiduran di kelas terus lepas. Itu pas ketiduran pas istirahat? Atau pas jam aja Pas capek ujian. gitu? Tapi iya beneran pas ujian, kan aku kan kurang tidur. Jadi ujian tuh karena nggak tahu mau isi apa, akhirnya ngantuk ketiduran, terus lepas gitu. Keluar pas mau masuk tuh kadang susah masuk. Tapi ngelihat pas Vilo ketiduran di meja? Lihat aku ketidur. Real gitu? Lihat aku ketiduran di dirinya meja. Sendiri kan? Ya. Lihat yang makhluk, yang uji, ya, sama lihat yang manusianya juga. Oh, iya. Kalau pertanyaan saya, astral projection paling jauh kemana Mas? Pernah pengalaman? Paling jauh itu kejadian 2 tahun lalu. Aku nggak pernah pergi sejauh itu. Maksudnya astral projection kan ada lapisan-lapisannya. Tingkatan-tingkatannya. Iya, aku bingung jelasin tapi aku pakai bahasaku ya. Iya. Yang aku tahu, astral projection yang paling awal itu ketika tempatnya sama persis, waktunya sama persis.
Jadi masih kayak ngeliat manusia, lihat aktivitas orang. Kesehariannya, Iya. aktivitasnya. Tapi yang paling jauh itu 2 tahun lalu. Ketika aku nggak sengaja ketemu gerombolan jin. Setauku biasanya mereka kan kalau ganggu sendiri-sendiri, nggak bergerombol gitu. Ngelumpuk gitu ya. Ya, ini pertama kalinya aku diganggu sama 6 atau 5 sosok sekaligus. Dan mereka itu kerjasama. Jadi kayak apa teamwork gitu. Mm-mm. Iya, iya. Jadi aku kaget karena nggak pernah ngalamin itu. Bisa tiba-tiba di kamar itu, di atas lemari, di pojok ruangan, depan pintu, dekat ranjang, wujudnya aneh-aneh semuanya, dan mereka kerjasama. Jadi karena saat itu aku penasaran, aku coba untuk, saat itu aku nggak tahu mereka kerjasama. Jadi aku sengaja lepas dari badan. Aku sengaja astral projection, aku keluar, ternyata itu jebakan. Untuk mancing. Iya, Iya. aku udah minta temanku untuk jagain badanku kalau misalnya aku nggak bangun lebih dari berapa jam, tolong gerakin atau panggil supaya aku tahu arah untuk pulang kan. Iya. Pada saat aku keluar, ternyata yang si pintu ini dia perempuan badannya besar, dia langsung narik aku kenceng banget kayak seret kakiku gitu. Terus aku dibawa ke gedung kosong. Dan nuansanya beda, aku tahu itu beda jauh. Kalau astral projection yang masih lapisan tahap awal itu kan tempatnya masih sama, cuma warnanya agak gelap kebiruan, sama pinggirnya agak fade gelap gitu kan. Ini tuh udah enggak. Itu udah di dunia mereka. Jadi aku masuk ke gedung kosong, isinya tuh semua makhluk, nggak ada manusia sama sekali. Jujur saat itu ketakutan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka bergerombol, tanganku ditahan, kakiku ditahan. Tapi aku masih bisa ngerasain badanku tuh, oh ada satu sosok yang jongkok di badan fisikku itu, yang ada di ranjang itu. Sampai akhirnya aku nyari celah, ini gimana caranya untuk kembali ya gitu. Aku ngerasa aku terkurung di gedung itu 4 jam. Aku akhirnya nyari celah, terus adalah aku berontak-berontak, lari-lari kok nggak ketemu jalur pulang gitu. Sampai aku dengar suara temanku manggil. Aku ikutin suaranya. Baru akhirnya berhasil masuk ke badan. Terus aku kebangun gitu. Aku tanya temanku, aku tidur berapa lama? 30 menit. Itu pertama kalinya aku merasa astral projection terlalu jauh. Ya udah saat itu aku langsung telepon Teteh. Telepon Teh Risa karena kebetulan dia lagi live Instagram kalau nggak salah. Terus aku naik, Teh tolong bantuin, ini ada banyak. Gimana ya? Aku ketakutan, aku nggak berani tidur. Akhirnya Teteh bantuin sama Kang Abi ngecek dari jauh. Terus mereka kaget, "Loh, kamu habis ngapain? Kenapa bisa ada 6 makhluk semenyeramkan itu, semenjijikan itu sekaligus di kamarmu? Kamu habis ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain, Teh." Habis itu aku tanya temanku yang tadi aku sempat cerita ke Om Hao yang mungkin spesialisnya sama kayak Om Hao itu. Iya. Dia bilang, Phil, ketua dia tuh ada satu ketuanya gitu loh, pemimpinnya. Pemimpinnya itu merencanakan itu supaya lu lepas dari badan dan dia mau ambil alih badan. Dari semua gangguan itu paling seram karena mereka kerjasama. Kalau dari makhluk-makhluk lain kan walaupun mereka ganggunya juga seram gitu, ekstrim, sentuhan fisik, cekekan, tapi aku masih bisa berontak atau berusaha ngelawan kayak bangun, jangan sampai lepas gitu loh. Kok lepas bahaya gitu. Karena kalau udah kayak gitu, udah lepas dari badan, kontrolku akan fisik yang ada di ranjang kan berkurang ya. Jadi ya udah kayak orang lagi pingsan gitu. Makanya pernah sampai yang aku lagi tidur, rahang atasku, rahang bawahku dibuka, dia selalu mereka ngincar mulut. Berarti masuk lewat ini Mas ya. Kemudian kalau untuk astral projection harus tertidur. Pas ketiduran. Oh, secara tidak sengaja. Sengaja bisa disengaja? tapi perlu waktu. Oh, harus benar-benar tidur berarti. Gimana ya? Bukan tidur sih. Kayak antara tidur Menurunkan dan enggak. alam bawah sadar. Iya. Sadar berarti. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya aku sengaja, aku perlu waktu 15 sampai 25 menit. Ya. Kalau nggak sadar, yang jadi masalah nggak sadar. Langsung instan ya. Iya, ketiduran di angkot, lampu merah kan, terus lepas. Tiba-tiba bangun itu. Iya, jadi ketiduran di angkot,
tiba-tiba bangun lepas dari badan, terus panik kan ada angkanya om, 15 detik lagi hijau, masuk. Nah kadang tuh mau masuknya tuh nggak bisa, lost, padahal nggak ada gangguan makhluk. Jadi benar-benar aku lihat tangan fisikku sama tangan rohku, aku mau masukin tuh nggak bisa. Berarti kayak nggak sinkron nih, Nggak sinkron. presisi gitu ya? Mm-mm. Iya. Walaupun kalau di siang hari astral projection nggak seram sih. Iya. Kalau siang hari kan kayak, wah lucu ya bisa lihat tetangga berantem, Pindah tempat gitu ya. bisa nguping, oh lagi diomongin orang tua gitu. Terus lihat tangan, loh kok putih gitu ya gitu. Awalnya sempat ngira aku gila sih awalnya. Iya. Kayak delusi atau apa Mm-mm. ya. Terus kalau sepanjang pengalamannya Mas Vilo sendiri ya, tadi kan sempat di awal itu denial gitu Mas, menolak atau mengikuti arus. Ketika tahu saya ternyata bisa seperti ini nih. Ketika kita kan tadi sempat kepikiran seperti gangguan jiwa ya. Tapi kemudian ketika bertemu dengan seperti Mbak Risa, Mbak Sarah, atau kita ngobrol kayak gini ya, kan kita ada di satu forum yang kita bisa ngobrol tentang hal itu. Yang tidak, aku nggak percaya sih, gitu kan nggak. Karena kita ada di satu kolam gitu loh Mas, di satu forum yang sama. Bagaimana waktu itu bisa meyakinkan diri. Dan tentunya kan kalau tadi disebutkan Mas kan di keluarga Chinese yang totok ya, tentunya ya saya tidak bilang itu mengkiri bukan, tetapi kan setiap budaya orang itu kan sama, termasuk saya di keluarga saya yang boleh dibilang Jawa, tapi juga ada Jawa kejawen gitu, itu ada yang meyakini, ada pun yang tidak. Nah kebetulan dalam keluarganya Mas Vilo sendiri kan tidak tentang hal itu. Iya. Bagaimana mengadaptasinya ataupun menyangkal dari orang terdekat kalau boleh saya bilang gitu. Saat itu sih nggak biarkan itu ngalir sih. Aku denial mati-matian. Berarti melawan arus. Melawan arus. Iya. Melawan arus, berusaha kayak ini gimana caranya ya biar normal gitu. Hidupku kacau, hubungan keluarga renggang, sekolah berantakan, tidur nggak bisa gitu. Kayak saat itu ya bingung harus kemana. Jangankan untuk nyari solusi, teman untuk ruang untuk ngedengerin aku curhat aja nggak ada gitu. Kayak orang-orang tuh suka salah paham ketika dengar aku stres diganggu hantu saat masih SMA saat itu ya. Sebenarnya gangguannya itu bukan cuma soal hantunya, gangguannya juga soal tekanan lingkungan. Ketika rumah atau keluarga yang harusnya menjadi orang terdekat tempat aku bercerita itu nggak ada. Ketika rumah itu nggak terasa rumah lagi, ketika aku harus berpura-pura menyembunyikan itu, beranggapan bahwa itu adalah hal yang memalukan gitu. Jadi jujur saat itu bingung. Aku akhirnya nyari ke pemuka agama, minta tolong tutup. Aku ke Romo, ke pendeta, ke Pak Ustadz. Tiga-tiganya gagal. Sampai aku akhirnya ke vihara, ketemu pemuka agama Buddha. Mereka bilang, percuma, kamu nyerah aja. Semakin kamu menolak, itu hanya akan memperlambat adaptasimu. Karmamu memang untuk terlahir seperti ini. Aku nggak terima. Karena aku ngerasa, kalau ini terus berlanjut, impian, harapan, cita-citaku akan berantakan. Sekolahku udah berantakan gitu. Apalagi gimana mau kerja, tidur aja nggak bisa. Tiap hari cuma bisa nangis, takut stres. Akhirnya emosi jadi tidak stabil. Hubungan sama keluarga yang udah renggang makin renggang lagi. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang bikin keluarga mencoba untuk percaya, baru mencoba. Ketika aku lagi marah, aku nggak sengaja mancing belasan makhluk ke rumah. Secara tidak disengaja. Jadi memang kan untuk mereka yang terlalu sensitif, emosi itu kan ternyata ngaruh banget ke energi kita ya. Aku nggak tahu saat itu. Jadi aku yang nangis, stres, marah, secara nggak langsung aku ngasih makanan buat mereka. Udah spesialisku energi, ditambah itu makin menjadi gitu. Tambah kuat. Ya, jadi kayak ngasih makanan buat mereka. Sampai akhirnya kakakku yang tidak sensitif, adikku yang tidak sensitif, tidak sengaja melihat yang tadi, yang mukanya setengah hancur. Iya.
Dan mereka yang kayak, aku akhirnya ngaku pada saat udah mau kuliah, aku ngaku ke orang tua nggak percaya. Tapi sampai 3 anak bersaksi gitu kan, oh iya aku lihat yang Vilo lihat, itu beneran. Aku nggak pernah lihat, tapi aku lihat saat itu. Saat itu aku merasa bersalah. Aku pindah, aku kuliah. Semenjak lulus SMA aku nggak tinggal sama keluarga. Aku nggak nyerah. Jujur aku sempat tersesat om. Aku nyari dukun buat nutup. Sempat ke praktisi berarti, paranormal ya? Oh iya, Sama teman-teman juga? Apa sendiri? sendiri. Itu disesatkan apa tersesat? Aku pokoknya kan saat itu kan belum ada apa ya, YouTube itu belum senaik sekarang gitu. Iya. Jadi aku lewat Facebook komunitas paranormal, komunitas Masuk indigo situ. gitu. Aku nyari orang buat nutup. Aku akhirnya ikut komunitas satu ke komunitas yang lain. Pindah-pindah. Dan nggak sesuai harapan. Di saat aku masuk komunitas, aku nyari buat nutup. Aku lihat orang-orang malah yang orang-orang di sana tuh yang tertarik, yang merasa, oke, aku pengen tahu lebih gitu. Sedangkan aku mau nutup gitu. Jadi mereka malah tidak membantu. Akhirnya aku lepas itu. Oke, ini sia-sia, percuma. Aku ngeliat ada perbedaan pandangan lah antara aku dan beberapa orang di komunitas itu. Kayak misalnya setakut-takutnya aku masih bisa bersimpati dengan makhluk. Sedangkan banyak di antara mereka yang mungkin penasaran dan pengen tahu, mereka kurang bisa bersimpati itu. Jadi aku kurang cocok. Akhirnya aku menyiasati. Saat itu kan tahu Mbak Sarah sama Teresa itu dari sebuah acara. Aku ingat banget acaranya namanya Just Alvin. Oh, yang diundang bareng-bareng. Oh iya. Iya, nonton saya juga soalnya. Nonton ya? Iya. Temanya aku ingat banget sampai sekarang. Humanizing the spirit. Memanusiakan arwah. Iya. Itu aku masih SMA nonton. Terus aku lihatnya, oh ini pandangannya sama nih, padahal kan kita nggak kenal. Saat itu DMS belum ada, Jurnalisa belum ada, Kisah Tanah Jawa juga belum ada gitu. Belum, iya, lama itu Mas. Iya, itu udah lama. Iya. Terus aku senyum-senyum melihat, oh ternyata aku nggak sendiri ya, melihat secercah harapan gitu dari TV yang masih gendut gitu kan. Iya. Terus aku senyum-senyum, tiba-tiba papa aku muncul dari belakang. Alah, bohong itu, nipu orang aja. Terus aku kan merasa kayak, wah aku juga kena ini. Itu yang jadi aku ngerasa, oke, aku mau ketemu mereka. Aku mau ketemu Teresa dan Mbak Sarah saat itu. Akhirnya aku mikir, wah kalau aku DM pasti dikira fans ini, percuma. Akhirnya aku bikin YouTube. YouTube itu sebenarnya cuma kedok om. Awalnya itu cuma kedok. Aku bikin YouTube tujuannya supaya bisa dinotis sama Mbak Sarah sama Teresa. Saat itu kan mereka belum mulai nge-YouTube ya. Jadi kayak gimana caranya ketika aku kirim pesan ke mereka, mereka nggak anggap aku idol, aku ngefans. Jadi bisa ketemu lah. Aku akhirnya menyiasati dengan, oke, bikin YouTube, ajak collab. Jadi konsultasi berkedok kolaborasi. Dan berhasil. Jadi teman. Jadi akhirnya ketemu Mbak Sarah dulu, lalu ketemu Teresa, dudunya sarannya sama. Udah Vilo berhenti, percuma ditutup, nggak bisa. Tapi solusi tidak ketemu karena balik lagi beda spesialis. Kan Mbak Sarah, Teresa saat itu belum kenal sama Om Hao, kedua-duanya kan turunan keluarga. Iya. Jadi mereka bisa bantuin aku untuk membersihkan atau cleansing itu. Tapi mereka nggak bisa ngajarin karena mereka langsung bilang, Vilo kamu spesialisnya beda. Aku cuma bisa bantu bersihin, aku nggak bisa ngajarin. Karena yang kamu alami benar-benar beda. Jadi jenis gangguan, cara komunikasi, dan lain sebagainya. Aku ingat banget awal ketemu Mbak Sarah itu di rumahnya, Mbak boleh tolong ajarin aku bikin pelindung nggak? Ya kamu bayangin. Pada saat aku coba, aku malah jadi manggil. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi ya udah, akhirnya setiap ketemu siapa yang ketemu lah, mau ketemu Om Hao kayak pas promo buku, mau ketemu Teresa, mau ketemu Mbak Sarah atau Frisly, yang ada tolong bersihin gitu. Selalu kayak gitu. Ya kayak waktu itu ya Mas ya. Sebenarnya Kasus saya Mas Vilo ini 11-12 sama saya. Saya juga sama Mas. Tapi saya baru benar-benar sadar itu kan 2013, belum lama. 10 tahun yang lalu ya. Saya dari kecil Mas, dari 1 tahun.
gitu. Tapi sempat orang tua juga ada effort untuk nutup waktu itu, tapi kemudian setelah saya selesai sunat ya, itu balik lagi. Saya ngikutin aja, karena semakin itu dilepas kayak liritan ular, semakin kencang, semakin tajam. Iya. Iya sama. Maksud saya itu saya bisa memahami yang Mas Vilo rasain, dan saya tanya ke sana, ke sini, ke situ gitu ya, jawabannya semua sama. Dan lintas agama juga seperti yang Mas Vilo ini sampaikan dengan siapapun gitu. Bahkan jangan sampai salah jalan gitu aja, karena nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, itu juga bisa Iya. gitu. Makanya saat aku ikut komunitas, mereka malah adalah maksudnya orang yang mungkin niatnya baik ya. Iya. Mereka bilang, ngapain ini, jangan ditutup, sayang ini, terusin aja gitu. Pakai aja gitu. Iya. Terus aku akhirnya mundur dari komunitas itu karena sebuah kejadian. Jadi aku nggak sengaja bertemu dengan temanku yang sudah meninggal. Teman sekolah Teman sekolah, teman SMP. Dia meninggal karena asma, sakit berarti. sakit. Kita sebatas sering ngobrol tentang film, anime, Naruto dan lain-lain saat itu kan. Terus dia meninggal. Setahun kemudian dia ngikutin aku. Di saat aku berusaha dan pengen nyebrangin dia atau bantuin dia biar dia damai gitu. Salah seorang di komunitas itu yang mungkin anggotanya gitu ya, dia malah bilang, ngapain dilepas, sayang lah, dipakai aja. Terus aku dengernya kayak, hah, maksudnya dipakai? Ya iya, jangan dilepas. Di situ aku ngerasa oke, ini udah beda pandangan gitu. Aku sadar, oh ternyata aku baru tahu dunia luar yang berhubungan dengan mistis. Oh ada ya mereka yang memanfaatkan arwah gitu. Karena kan kalau aku mikirnya, kalau aku jadi mereka, aku pasti juga berharap bantuan. Jadi aku nggak sepenuhnya menyalahkan atau membenci mereka yang mengganggu aku gitu. Kayak kalau aku di posisi mereka, aku amit-amit meninggal, aku mau hubungi keluargaku nggak bisa, hubungi temanku nggak bisa. Tiba-tiba aku lihat Om Hao jalan pinggir jalan, kayaknya dia bisa deh. Pasti aku kalau jadi mereka, aku hampiri juga. Kayak sebenarnya itu sedih. Bukan cuma serem, tapi sedih. Ada apa? Kita sebutnya dual memori, Mas. Tentang hal itu gitu. Nah ini mendengarkan kisahnya Mas Vilo ini sebenarnya nggak jauh beda dengan saya gitu. Saya juga orangnya nggak tegaan, nggak enakan gitu. Bahkan dengan entitas-entitas yang mereka kadang cara mendekatinya baik-baik walaupun itu negatif gitu. Nah, tadi kita bilang tentang buku yang pertama yaitu pengakuan dosa. Yang kedua ini tadi Pengulangan dosa. itu seperti apa, Mas? Kalau boleh disampaikan. Jadi Intinya seperti apa? pengulangan dosa tuh tentang aku yang masih menolak, dan isinya perjalananku nyari paranormal, nyari orang yang bisa. Awal mula ketemu Mbak Sarah dan Teresa aku ceritain juga di situ. Di pengulangan dosa. Di pengulangan dosa. Iya. Jadi berkata tidak selesai di yang pertama ya. Iya. Masih diulang untuk yang kedua. Masih diulang untuk lanjutannya yang kedua gitu ya. Nah ini menarik sih Mas, jika diizinkan ya, diperkenankan, kalau dari segi ataupun sudut pemahaman keyakinannya Mas Vilo menanggapi tentang hal metafisik, supranatural, hal-hal gaib lah, itu seperti apa Mas? Karena ini juga saya selalu suka ya bertukar pikiran dengan teman-teman lintas etnis, lintas kepercayaan, bahkan lintas negara seperti apa. Itu seperti apa sih tentang hal-hal gini? Karena kita akhirnya bisa lebih open minded dan kita bisa jalan bareng nih. Karena perbedaan itu akan bisa menghalangi karena tujuannya kita sama. Gitu. Karena istilah-istilah yang akan membedakan tentang hal itu gitu. Nah, dalam point of view-nya Mas Vilo sendiri atau dalam ajaran keyakinan itu seperti apa, Mas? Tentang hal-hal metafisik lah kita sebutnya itu. Kalau di kepercayaanku, agama Katolik, percaya adanya kehidupan setelah kematian. Berarti seperti reinkarnasi atau seperti apa? Beda. Kalau reinkarnasi itu kan di kehidupan agama yang Buddha. berulang ya? Iya. Ya samsara. Iya. Ya. Kalau di Katolik itu kehidupan setelah kematian itu dalam artian ada loh roh yang masih tersangkut di sini,
Ya berarti seperti kalau di Muslim kan, di Islam kehidupan setelah kematian berarti memasuki alam kubur dulu Iya, iya. sebelum nanti alam baka ataupun ini ya, ketika sudah bumi sudah kehidupan semesta sudah tidak ada, kita ada seperti di situ penghakiman dosa. Nah, mirip. Dan nanti pindah ya, akan Iya. neraka, surga atau neraka. Iya, mirip. Itu seperti apa? Karena ya sebenarnya rumputnya samawi sih Mas, agama langit ya. Kalau di Mas Pilo seperti apa? Boleh disampaikan? Jadi kalau di Katolik itu mereka yang meninggal akan keliling selama 40 hari, lalu naik ke surga. Iya. Cuma ada istilah namanya api penyucian. Ketika roh-roh ini disucikan, didoakan, sebelum akhirnya lanjut. Ada istilah seperti itu. Api pensucian ya. Api penyucian sebutannya. Tapi dilemaku adalah ketika aku melihat mereka mengalami gangguan itu, muncullah sedikit-sedikit dilema yang membuat aku kayak gue gila deh. Aku sempat mikir gitu. Karena aku kan dulu religius, lumayan. Iya. Aku dulu kayak sebutannya apa ya? Putra altar yang begini terus pakaian putih ke bawah. Iya. Kayak Yang gitu. mengiringi itu Mas, Iya, pelayanan. Iya, pelayanan bawa lonceng Iya, atau iya, apa iya. gitu kan. Sampai tiba-tiba aku ngelihat ini, loh kok ada beberapa hal yang apa yang ku pelajari dan kulihat beda. Dan ternyata itu semua berlaku ke semua temanku yang sensitif. Apapun kepercayaan mereka pasti kayak ada setitik-setitik yang, loh bagian ini, Itu bisa dirangkai gitu ya. iya. Iya. Jadi kayak sempat dilema tapi nggak mau gimana-gimana. Aku percaya itu pembelajaran itu pasti ada hikmah positifnya gitu. Jadi aku berusaha untuk mempelajari banyak hal, mulai dari beberapa pandangan agama sekaligus, pandangan misalnya kayak tradisi orang segala macam. Aku mikir ambil positifnya, selama itu tidak sesat, selama itu bisa membantu mungkin atau berdampak positif, ya sudah ambil positifnya. Tapi di Katolik percaya Ada 40 hari ya Mas ya. ada 40 hari. Iya, sebenarnya hampir sama Mas, di Muslim, di Islam juga sama. Ibarat kata kan kita ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100 dan 1000 gitu ya. Dan ini juga dalam kejawen. Itu pun juga itu seperti tahlilan ya, itu doa untuk arwah yang sudah wafat. Kemudian yang datang ke rumah itu korinnya atau saudara ari-arinya. Ada yang seperti itu juga. Dan kalau pertentangan sendiri itu seperti apa Mas? Misal ada gitu dalam sudut pandangnya yang mungkin berbeda dengan kepercayaan yang lain atau sama tapi istilahnya berbeda. Sama istilahnya berbeda. Iya. Kalau misalnya kayak tadi Om Hao bilang jin korin, kalau di Katolik nyebutnya roh atau arwah itu. Itu kayak yaitu rohnya yang tersangkut gitu. Jadi aku oke, ini anggaplah ini beda sebutan aja. Aku mikirnya gitu. Iya, beda istilah. Beda istilah terminologi gitu. katanya kan. Terus kalau di Katolik kan yang tadi 40 hari lalu naik kan. Dilemaku muncul ketika loh kok ada aku ketemu yang mereka yang pantas atau harusnya bisa menyeberang, bisa lanjut gitu. Tapi kok ada yang nyangkut 5 tahun, 10 tahun. Dilemaku muncul di situ. Atau itu yang meninggal dengan cara tidak wajar? Meninggal dengan cara wajar. Justru wajar. Wajar. Tapi ada ya sesuatu yang ditinggalkan di dunia. Iya. Entah utang misal. Yang Atau aku sering lihat tuh masalah keluarga. masalah keluarga. Yang jadi malah bikin itu sedih. Kayak Masih ditangisin ini Mas. masih Atau ditangisin. rebutan warisan gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga. Anak-anaknya, ya. Ada juga. Ya karena kan ini Mas, kalau orang meninggal itu 7 lubang di kepala, itu kan semuanya masih bisa berfungsi, hanya satu tidak berfungsi, yaitu mulut. Jadi mata masih melihat, masih mencium, masih mendengar, tapi dia nggak bisa berbicara. Jadi saat kemudian orang dikebumikan ataupun di situ sudah ini ya ada pelayat, entah ya, ada di satu ruang tengah, ada peti mati di situ, atau sudah di kain kafan gitu ya. Kalau waktu itu masih ada yang bisik-bisik ya, misalkan ngomong, oh dia masih punya utang, dosanya segini ke saya, pernah ada masalah hidupnya dulu, atau keluarganya kemudian sudah ini nanti dapat warisan berapa, ataupun masih belum ikhlas untuk ditinggalkan, itu nyangkut. Dan bahkan ketika didoakan, kita ketika datang kita untuk berdoa, itu ada baiknya memang mendoakan, bukan kemudian meminta atau
sesuatu hal yang masih ditinggalkan. Karena ketika akan naik nanti menoleh ke belakang turun. Ini saya dulu dapat ketika saya ke Kelenteng sih Mas gitu, dari seorang yang pemuka agama Buddhis juga cerita tentang hal itu gitu, dan relate tadi yang disampaikan itu istilahnya. Tapi aku nggak berani ke Kelenteng. Kalau ke Vihara aku berani. Iya, Ke Kelenteng aku nggak. Kenapa kalau Kelenteng tidak? Jadi aku kan jarang pulang ke Pontianak. Iya. Jadi aku pernah ke Pontianak. Aku pertama kali masuk Kelenteng. Cuma ternyata memang beda gitu. Aku kira sama kan. Kalau di Kelenteng itu kan ada istilah dewa dewi. Iya. Ternyata energiku yang bocor ini dianggap oleh penjaga tempat ibadah itu sebagai kayak serangan atau tantangan gitu. Jadi aku pernah masuk Kelenteng karena energiku bocor yang mancing itu. Mungkin aku dianggap kotor atau memancing mereka atau dianggap kurang sopan lah. Iya. Akhirnya aku diserang sampai mimisan loh. Oh, kalau ini Mas, kalau tadi saya koreksi yaitu tempat ibadah Tridharma. Jadi ada ya Kelenteng tapi Tridharma Mas. Jadi ada Konghucu, Buddhis sama Taoisme. Nah iya Konghucu. Tiga ini ya. Akhirnya aku ke depan, aku begini. Aku ngomong dalam hati, aku keluarin energiku. Aku bilang, aku minta maaf kalau misalnya aku membuat suasana tidak nyaman. Aku tidak bermaksud menantang. Tapi aku seperti ini dari lahir. Apa adanya. Iya. Langsung hilang sakitnya. Pusingnya, sakitnya langsung hilang. Iya. Kalau ini Mas, dalam pandangan Tionghoa atau Chinese seperti apa Mas? Secara inti ataupun secara keluarganya Mas dan secara umum. Gitu, karena ini saya jujur loh Mas, kalau saya penelusuran ataupun mengunjungi suatu tempat, ada bangunan Jawa, ada bangunan Belanda, ada bangunan Chinese, kayak di Lasem contohnya ya, di Rembang itu energinya ini paling kuat di bangunan Tionghoa, bangunan Chinese. Karena di situ penjaganya masih ada secara entitas ya. Kemudian altar doa, yang di situ disemayamkan abu jenazah contohnya. Kemudian cara peletakan feng shui-nya juga, itu pun juga memberikan satu energi kalau kita sebut metafisik itu tidak semuanya berasal dari makhluk astral Mas. Tapi bisa dari residual energi, dari apa yang ditanam di situ, atau yang pernah didoakan, diberkati itu ngumpul. Ini yang paling sakral menurut saya, paling serem kadang gitu, apalagi yang udah gelap, kemudian ada altar doa arwah ataupun apa yang di situ terdapat lilin atau sesaji atau yuswa di situ, itu ya sangat hati-hati. Ya saya tidak kemudian yang lain tidak menghargai, bukan, tapi energi yang dirasakan. Gitu. Kalau menurut Mas Bilo sendiri seperti apa? Atau pandangannya itu? Pandangan yang ku tahu di Chinese itu ada entah ini Chinese atau Buddhis, kan aku kan agak bercampur ya. Iya. Ada 3 alasan seorang roh atau arwah itu tidak bisa menyeberang. Iya. Alasan pertama, mereka tidak tahu cara mereka meninggal itu karena apa. Itu bisa bikin mereka akhirnya tersangkut di sini. Alasan kedua, tidak didoakan oleh keluarga. Alasan ketiga, masa waktu hidup belum habis. Berarti, maaf ya Mas, saya potong. Yang ketiga ini mungkin mengarah ke suicide. Salah satu contohnya. Iya. Misalnya harusnya dia itu ditakdirkan hidup mungkin 50 tahun lah gitu. 50 tahun lagi. 40. Iya. Gitu. Ternyata dia jalan pintas. Kayak obat kata ini ya Mas ya. Kalau orang perjanjian kontrak itu resign sebelum selesai. Iya. Jadi dapat penalti ya. Betul. Ya. Betul. Kontraknya kalau analoginya lah gitu ya. Katanya entah itu mereka yang misalnya kayak kecelakaan atau misalnya maaf meninggal dengan cara yang tidak seharusnya. Ada yang bilang kok mereka tuh harus nunggu sekian tahun yang seharusnya itu yang diambil letalnya. Itu. Terus atau misalnya yang tidak didoakan oleh keluarga, itu juga yang paling sedih sih. Makanya kan mungkin orang pernah lihat kuburan-kuburan Cina yang terbengkalai. Nah, itu hilang gitu. Itu kadang ada roh yang memang nungguin keluarganya untuk didoakan. Ya. Sedangkan mereka kan perlu energi untuk naik ya. Iya. Perlu dorongan itu. Ini yang nomor 2 ini sama seperti di Islam Mas, atau di Kejawen atau di Jawa ya. Jadi sebenarnya ada seperti aktivitas, kita sebutnya doa di makam, itu sebelum bulan puasa, itu nyadran disebutnya, atau kalau di Chinese kan cembangan Sama. itu. Iya. Kemudian setiap malam Jumat
Itu ada ziarah kubur juga. Jadi terkadang saya dulu ketika saya ziarah ya ke almarhum kakek itu, kadang makam kanan kiri itu mungkin lama nggak dikunjungi, mereka itu juga minta doa mas. Kadang saya sisakan beberapa bunga, dia tak kasih gitu rebutan mas. Itu dan salah satu amal yang tidak terputus ya, itu adalah doa anak soleh. Selain ilmu yang berguna dan juga amal jariah atau sedekah. Ini sama, relate akhirnya. Ada garis temu nih, kita ketemu gitu. Dan baik di Chinese ataupun di Jawa itu sama. Dan ini ya Om, yang bagian sama yang aku ngeh juga. Iya. Doa itu akan lebih efektif, entah itu efektif atau kuat ketika ada namanya. Disebutkan. Iya, Atau nama yang nama dituju. keluarga juga. Iya. Iya benar. Pakai bin atau binti kalau di Islam, atau kalau di Chinese kan marganya yang utama. Iya. Benar mas. Benar. Itu. Jadi ya seperti hal ini ada satu tukar pikirannya, atau kita menemukan satu jalan yang sama, bahwasanya yang tadi dimaksud menunggui ataupun itu adalah korinnya atau saudara ari-arinya, karena yang datang ataupun yang masih tertinggal di dunia untuk memintakan doa. Ya kemudian ngomong-ngomong, punya teman ini tadi ya mas ya, yang bareng-bareng ke praktisi dan memiliki satu kemampuan melihat ke belakang. Dan ini juga saya ingin tanya Mas Vilo, ini lebih ke prekognisi ya, melihat atau memprediksi yang akan terjadi. Prekognisi itu apa? Lawannya retrokognisi. Oh oke. Iya, jadi pre itu adalah memprediksi, jadi kognisi kan melihat. Iya. Jadi ya kita sebutnya memprediksi peristiwa yang akan terjadi, karena kalau saya pribadi nih mas, kalau kita melihat yang akan terjadi itu kan gamblang nih mas. Berarti kata kita dengan mata lahir nih, di depan itu ada kursi, tapi kita bisa deskripsi, jadi kan kita udah tahu. Padahal itu kan rahasia semesta dan rahasia Tuhan. Namun kalau kita memflashback ataupun kita meretrokognisi, peristiwa-peristiwa ini sudah pernah terjadi. Jadi kalau kita bilang melihat itu nggak apa-apa. Jadi sifatnya tidak takabur ketika kita ke depan, karena belum tentu loh di depan tuh apa yang terjadi, yang bisa adalah diprediksi. Betul. Ini sebutnya prekognisi. Oh, oke. Istilahnya lah itu lawan dari retrokognisi. Makanya aku baru paham tuh ketika nonton Pocong Gundo. Iya, iya. Oh ini gitu. Beda sebutan tapi sama. Sama. Iya, istilahnya sama. Ya, istilahnya berbeda, terminologinya tapi intinya sama. Oke. Iya. Kalau Mas Vilo sendiri Mas, condongnya ke retro atau pre? Pre. Peristiwa apa yang pernah dilihat dan bahkan tidak terlupakan? Wah banyak ya. Ya. Karena Yang berkaitan sama umum aja, general, tidak ke pribadi. nggak ada yang general. Semuanya pribadi, karena Iya. prekognisi aku tuh kayak spesifik tentang keluarga, teman dekat, dan orang yang dikenal. Jadi ada batasannya. Ya, misalkan maaf, misal Mas Vilo kenal dengan saya seperti ini, sudah dapat gambaran-gambaran, dan itu seperti apa Mas? Ini secara umum aja. Belum dapat gambar. Iya. Jadi kayak prekognisinya itu bisa muncul nggak terkontrol, nggak Random tahu. gitu? Random? Random. Iya. Jadi harus minimal ketemu sekali, tapi nggak bisa milih Siapapun itu. siapapun itu. Oh. Jadi munculnya itu kayak Berarti otomatis gitu ya? iya, dan itu ganggu. Contohnya Mas, misal studi kasusnya saya nih, ya tidak, maksudnya prekognisi saya bukan, tapi orangnya itu saya misal. Itu keluar gambaran seperti slide, foto misal atau video, atau masuk ke dalam alam bawah sadar orang tersebut. Selalu video. Berarti Selalu gambaran kayak nonton film, kayak nonton bioskop. 3D gitu, di depannya 3D. dia. Kadang sudut pandang orang pertama, kadang sudut pandang orang ketiga sebagai narator gitu. Oh, kayak Jadi- ada yang mandu. Iya, jadi itu selalu kejadian Iya. dan detail. Sebagai contoh misal, dia sebut A nih, gitu. Mas lihatnya seperti apa? Contoh aja. Sampel misal. Misal aku ngelihat, aku ada sahabatku yang baru nikah Iya. bulan lalu. 4 tahun lalu dia bilang dia nggak mau nikah. Tapi aku dapat vision, dia bertemu dengan satu laki-laki, Perempuan berarti? perempuan. Iya. Dia bertemu dengan satu laki-laki yang jauh berbeda sikapnya dan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, dan mengatakan bahwa dia pasti nikah. Awalnya dia nggak percaya, dan akhirnya terjadi. Sebenarnya kalau itu visionnya positif, prekognisinya positif, aku nggak masalah, karena positif itu lebih gampang berubah. Iya. Negatif itu yang susah berubah. Iya, karena negatif ditambah lagi kalau orang memang pemikir. Iya. Jadi law of attraction.
Nah, terakhir sempat ada prekognisi yang menurutku terlalu seram Iya, iya. Tentang seseorang. tentang papaku. Oh, Dan aku sempat cerita ini ke Mbak langsung ke Sarah, beliaunya. Teh Oh, Risa, Kariri. Aku curhat karena aku nggak ada teman curhat saat itu. Aku saat ini berani cerita karena udah berlalu masalahnya. Jadi waktu aku kuliah semester 3, aku dapat vision papaku meninggal karena jantung dan yang aku meninggal. kemarin ini ya, periksa ya, Iya. yang kita mau ketemuan buat beda buku ya. Iya. Iya, Mas Wilo ini kemana? Kan kita mau briefing atau apa? Mm-mm. Aku habis ini periksa Om gitu. Iya. Periksa siapa sakit Mas Wilo? Enggak, ini papaku masuk. Mm-mm. Ya inget ya. Jadi vision pertama tuh muncul 6 tahun lalu. Udah lama berarti. Udah lama. Iya. Terus aku lihat, wah udah nggak muncul, mungkin kelewat gitu kan. 3 tahun lalu muncul lagi. Vision papaku meninggal karena jantung. Tanggal 13 Mei 2022, aku lagi meeting sama klien, lagi ngopi Om. Tiba-tiba itu muncul jelas lagi 13 Mei 2022. Aku spontan nangis. Yang tahu itu cuma 2 sahabatku. Jadi temanku tuh langsung nanya, Kamu kenapa? iya kamu kenapa? Vision yang itu muncul lagi. Yang mana? Yang papa. Itu 13 Mei. Besoknya 14 Mei 2022, hari ulang tahunku. Untuk pertama kali papaku jatuh dan didiagnosa penyumbatan jantung. Langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Yang itu ya Mas Wilo ke rumah sakit itu ya. Iya, Ingat saya ingat. aku udah stres banget sampai kayak gimana ya? Wah ini susah nih, visionnya penyakit gitu. Bukan hal yang, Menyenangkan. iya. Kalau dengan orang lain Mas bagaimana menyampaikan itu? Atau dikip? Atau dengan bahasa yang lebih diperhalus? Diperhalus. Ya. Kalau misalnya nggak deket-deket banget, aku berusaha untuk perhalus. Tapi kalau misalnya deket ya udah, aku belak-belakan mau Apa responin. adanya. Iya, aku takutnya aku malah nyesel nggak ngasih tahu. Cuma dulu kan memang kurang. Dulu salahnya aku adalah aku nggak bisa ngefilter apa yang boleh disampaikan dan enggak. Tadi apa aja Iya. jelasin gitu. Makanya waktu di SMA itu aku sempat dijauhin gara-gara itu. Jadi aku punya teman dekat, terus aku kasih tahu rekomendasiku, dia ketakutan dan menjauh. Takut karena loh benar gitu. Aku bilang, oh kamu sering nangis ya di rumah gitu. Aku saat itu cerita tuh aku nanya untuk mencari konfirmasi sebenarnya, bukan kasih tahu atau nakut-nakutin atau apa, enggak. Aku pengen tahu ini tuh mimpi doang kah atau memang ini vision yang aku lihat gitu. Maka aku nanya ke teman dekatku. Ternyata responnya tidak sesuai harapan. Dia malah takut. Saat aku bilang, oh kamu sering nangis di rumah, papa kamu gini, mama kamu gini, benar enggak? Dan salah satu yang bikin dia takut adalah aku nggak sengaja pernah ke rumah dia, terus aku kasih tahu posisi handuk sama lemarinya. Iya, secara ini ya. Apa namanya itu Mas? Astral. Remote sensing, melihat jarak jauh itu ya. Oh aku nggak bisa kok. Itu kadang-kadang. Oh, Tapi itu saat itu murni astral. Oh, secara terbatasin keluar ke sana Iya, untuk melihat. Oh. itu pun nggak sengaja. Iya, iya. Iya, iya. Saya kalau lihat gitu kan, ya udah kan, kalau lihat kan aman kan. Tapi kalau astral kan nggak aman. Kan nggak ada yang jagain juga soalnya. Iya, benar sih Mas. Ya, kalau tadi disampaikan punya teman yang itu apa Mas, merekam jejak melihat masa lalunya, istilahnya. Oh, iya. Kalau beliaunya Vision lampau, vision mundur. Vision mundur ya, itu Iya. sebenarnya istilah lain dari retrokognisi sama aja. Tapi sebenarnya retrokognisi itu kalau saya ya biasanya saya itu orang sebenarnya sangat logis Mas, karena background saya itu kan ini ya saintek ya sebenarnya pendidikan saya gitu. Jadi saya sangat logis. Ketika melihat sesuatu hal, entah itu prediksi, prekognisi ataupun retro, itu saya selalu melihat fenomena. Kalau misalkan tuh apa sih yang sekarang terjadi atau yang akan berpengaruh ke depannya. Tapi kalau itu retro, saya juga harus tahu literatur atau saksi, keterangan dari saksi nyata ya, bukan kemudian tanya pada makhluk astral ataupun catatan-catatan yang pernah ada. Karena yang menjadi problema ya ketika kita retrokognisi itu, data yang kita temukan ternyata berbeda dengan apa yang mendapat dari pandangan atau yang dilihat. Bisa sesuai dengan data, Bisa yang berlawanan. dilihat salah. Yang paling ngerikan kalau berlawanan Mas. Yang benar yang secara ini flashback atau retrokognisi, tapi catatan itu ternyata dibikin atau palsu.
Tapi ini sudah, kalau kita bilang tentang sesuatu yang tertulis itu dianggapnya kan ini valid. Tapi justru itu belum tentu benar. Gitu. Bisa itu kita nulis, kemudian ada seseorang yang playing victim, ditulis itu yang diyakini sebagai kebenaran. Sementara kisah sebenarnya itu disembunyikan. Dan ini ketahuan tentang itu. Nah, ini bagaimana menemukan satu titik tengah untuk itu bisa kita sampaikan, itu aja. Kalau saya dulu memang ketika ketemu orang ya seperti Mas Vilo, seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu saya keep. Saya tidak akan memberikan sesuatu hal ketika tidak ditanya. Kalau saya ditanya ya udah gamblang. Apa tentang, misal tanya masa lalu, apa dia pernah ngelakuin apa gitu. Atau sesuatu hal tentang prediksi ya saya kan sampaikan apa adanya. Tapi ya tidak menyinggung ya, tentunya dengan bahasa yang halus, enak gitu. Dan itu bisa dikontrol, maksudnya kapan atau misalnya sekarang atau apa? Iya. Oh bisa ya? Iya, kalau saya itu setel aja Mas. Misal dengan siapa gitu atau ini, tapi saya selalu tanya kepentingannya untuk apa dulu, karena saya seperti seorang pustakawan Mas. Jadi banyak file-file ini tersimpan. Misal Mas Vilo tanya untuk apa Mas Vilo gitu, kalau cuma iseng ingin tahu nggak tak kasih. Tapi kalau ada tujuan atau kita dipertemukan ada amanah, saya ambilkan filemu. Mau file yang mana nih? Yang prediksi apa yang lampau gitu. Tapi aku punya pertanyaan sih Om. Iya. Karena aku ngeliatnya kan Om Hao sama teman dekatku ini spesialisnya sama banget gitu. Iya. Kenapa retrokognisi itu lebih mudah ngebaca orang asing atau benda asing, bukan sama orang yang mungkin dekat sama kita atau keluarga atau Iya. Kenapa di luar yang sedarah ya kita sebut ya. Cara kita sebutnya nasab ya atau energi itu kalau sedarah susah untuk dicampur. Kalau orang lain itu karena berbeda jadi gampang ngekliknya. Misalkan kita bilang saya sendiri ya, saya itu kadang kalau melihat sesuatu hal di luar rumah itu gampang nge-track. Tapi misal orang dekat saya nih, paling dekat sekarang kan istri gitu, ada barang hilang atau apa saya susah Mas gitu ya, walaupun istri itu beda darah tapi kan maaf ya kita kan suami istri sudah campur, itu sudah saudara itu kayaknya. Jadi energi itu yang akan susah untuk kita tembus, ibarat kata kayak magnet satu kutub. Termasuk dengan adik saya sendiri itu kalau kita ngomong nggak tentang hal metafisik dan saya tidak tahu adik saya ada apa tentang suatu hal dan sebaliknya. Karena ada saudara itu tadi. Oke, paham. Itu atau garis keturunan dekat itu, entah sepupu, om tante atau kakek nenek itu kita kan susah. Tetapi kalau orang di luar itu, di luar saudara kita sangat gampang. Kenapa? Karena darahnya beda. Energinya itu, karena residual memorinya jadi satu Mas sebenarnya. Kita lebih gampang mengambil atau mengakses itu dari energi yang berbeda atau memori yang berbeda. Karena kosong, slot kita ini kosong Mas. Kita punya file di dalam tubuh kita ini kosong, sehingga itu gampang kita akses untuk copy paste. Sementara kalau orang lain, karena file kita sudah keisi, kita jadi ini copy and cut, ambil dulu. Karena sudah sama-sama ada isinya, apalagi saudara kandung. Ibu bapak itu yang memang darahnya itu ngalir. Kasarannya kalau keluarga jauh masih nyaut lah gitu. Tapi kalau saudara, istri, suami, anak, orang tua itu susah Mas. Karena kita ada di satu energi yang sama. Berarti prinsipnya cukup berlawanan sama prekognisiku ya. Karena aku syaratnya sebaliknya. Yang saudara judul cepat. Saudara, dekat, atau minimal kenal lah. Makanya aku sama temanku kita barter. Ya, lah ini Mas, kalau tadi kita ngomong tentang retro ya, rekognisi memang akan lebih gampang saudara. Memang saya benarkan. Seperti halnya waktu itu ada satu, ini peristiwa yang tidak bisa saya lupakan, itu tentang akan menjelang wafat itu almarhum kakek saya. Jadi 2 minggu sebelumnya itu saya ketemu, saya sudah melihat beliau ini 2 minggu pas. Tapi mendekati hari H itu kenceng. Tapi ini datang tidak bisa diminta. Bedanya itu. Iya. Kalau saudara itu nggak bisa diminta. Data nggak bisa diminta benar-benar. Itu. Jadi mereka akan datang sendiri. Tapi kalau orang lain beda darah ngambil filenya gampang Mas. Itu yang saya maksud itu. Karena kalau saya menerjemahkan ini tuh minjem file, copy file, atau kita scan file dari seseorang. Karena orang ini kan ada residual memori. Tempat itu ada residual energi. Itu yang kita ambil. Itu. Menarik. Ini itu menarik. Sih. Jadi nanti
kita ngobrol lagi nih, ini masih di sesi pertama. Nanti kita akan ngobrol ini di sesi kedua di channelnya Mas Willow Sebastian. Jadi Sobat Javanika, nanti bisa diikuti habis ini. Nanti tadi kan saya banyak tanya nih, di sini Mas Willow ya banyak tanya. Oke. Jadi kita cukupkan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Karena ini masih sesi pertama, nanti tentunya ada sesi berikutnya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin dan like, serta tinggalkan masukan, kritik, saran hanya di kolom komentar. Dan subscribe ini tidak hanya di podcast Obrolan Santai atau Kisah Tanah Jawa, juga di Willow Sebastian. Kita tutup, tapi masih berlanjut berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah binaringan rahayu sagung dumadi.